Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Berapa banyak yang bersuka cita sore hari ini, boleh lambaikan tangan kita tinggi-tinggi. Wow. Saya mewakili seluruh pelayan tim Praise and Worship mengucapkan selamat tahun baru 2026 bagi kita semua. Dan biarlah tahun ini Tuhan semakin melekat dan semakin erat dengan kehidupan kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita mau menaikkan syukur kita sore hari ini. Oh, sungguh kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat sore hari yang begitu indah ini. Di mana kami boleh ada menginjakkan kaki kami di minggu pertama di tahun 2026 ini Tuhan. Tuhan, kami begitu merasakan penyertaan-Mu yang begitu besar, begitu indah, begitu sempurna. Sampai hari ini Tuhan, kami datang Tuhan ke rumah-Mu, membawa sukacita kami, membawa ucapan syukur kami, membawa puji-pujian kami, membawa hidup kami yang terbaik. Kami mau naikkan kepadamu Tuhan sore hari ini. Kami percaya Tuhan, segala hal yang baik ke depan Tuhan akan segera lakukan. Tuhan akan berperkara bagi kehidupan kami. Tuhan akan terus menyertai kehidupan kami sepanjang tahun ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sore hari ini kami mau naikkan puji-pujian kami yang terbaik. Kuduskan, sucikan, layakkan setiap kami Bapak. Dan kami berdoa dari awal pertengahan kepada akhirnya, Tuhan Yesus saja yang pimpin ibadah kami sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Saya undang kita bagi berdiri, Bapak Ibu Saudaraku. Boleh lihat samping kanan kiri depan belakangnya, berikan salam yang terbaik. Ucapkan selamat tahun baru. Anugerah Tuhan begitu nyata, Dia begitu hebat, Dia begitu dahsyat. Saya rindu tahun ini kita mengawali dengan penuh iman bahwa Dia sahabat kita, Dia yang menyertai kehidupan kita sampai selama-lamanya. Mari kita pujikan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Sama-sama serukan, hidup yang kupilih. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Kami buka mataku, lihat sekeliling kami, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, amin. Karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Dia sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus Allah kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hidup kami pilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan Dia tempat kita berharap. Ku buka mataku, lihat sekeliling kami, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang karena kuasa Tuhan, karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Dia sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Dia yang tak Kau pernah yang akan selalu ada di sisi kita. Kau sumber kuatku. Berikan tepuk tangan di atas kepala kita yuk. Biarkan
musik memuji Tuhan. Ini iman kami Tuhan. Kami percaya sepanjang tahun ini Yesuslah sahabat kami, selalu ada di sisi kami, di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita buat Tuhan, sambil kita serukan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Dia sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, dinyatakan Kau lebih yang lagi tak dengan pernah iman kita. sisiku. Dialah sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabat, Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Dialah sahabat. Kau Terima sahabatku, kasih Tuhan. berada di sisiku selama-lamanya. Amin. Kami percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, berapa banyak yang percaya Yesus sahabat kita. Sepanjang tahun ini kita akan semakin merekat dengan Dia. Amin. Berapa banyak yang mau Bapak Saudara? Karena bersama dengan Tuhan kita akan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita lebih lagi pujikan pujian ini. Dengan-Mu Tuhan, kami sanggup melakukan banyak perkara yang hebat. Bersama dengan-Mu Tuhan. Yeay. Tak pernah kami ragukan kasih-Mu, tak pernah kami ragukan kuasa-Mu. Sama-sama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku Sepenuh jiwa kami, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. ini iman kami Tuhan, tak pernah kami ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku Sepenuh jiwaku, sepenuh kami yakin dan jiwaku. percaya. Ku yakin kasih dan Tuhan. percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa.
denganmu Tuhan. Kami berjalan, Bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. sampai selama-lamanya. Kami berjalan bersama denganmu Tuhan. Haleluya Tuhan. Sungguh kami bersyukur mengawali tahun ini sama-sama Yesus. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sampai selamanya berjalan bersama Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya persilakan duduk Bapak Saudaraku. Ini menjadi iman kami Tuhan, mengawali tahun ini. Kami mau terus berjalan bersama denganmu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita siapkan hati kita Bapak Saudaraku. Kita mau menyembah Dia, menaikkan syukur kita kepadanya. Sebab Dia baik, Dia teramat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar hidup kami boleh sejalan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Langkah bersama dengan-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Ku yakin saat Kau berfirman, ku yakin saat Kau berfirman, kami menang. Ku menang saat Kau bertindak. Hidup kami, Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. kami kuat. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari nyatakan dengan iman kita, bagi Tuhan Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. terima kasih. Kami yakin, Ku yakin saat Kau berfirman, benar Tuhan. ku menang Kami menang ketika Kau saat Kau bertindak. bertindak. Biarlah hidup kami Hidupku hanya ditentukan hanya oleh perkataan-Mu. ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau Sebab tangan-Mu
Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya Kami terima. disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Kami nyatakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Kita imani bagi Tuhan. Bagi Tuhan ada yang mustahil. Makasih Bagi Tuhan hidup kami tak ada sesuai yang dengan tak perkataan-Mu. mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami diangkat. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami diangkat. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami bersyukur sore hari ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih boleh menginjakkan di tahun 2026 ini. Terima kasih. Terima kasih kami boleh ada sampai detik ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau begitu baik. Kau teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Biarlah hidup kami seturut dengan perkataan-Mu Bapa. Kami serahkan hidup kami sepanjang tahun ini. Oh, biarlah hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kau begitu baik, Kau teramat baik. Makasih atas penyertaan Tuhan. Tak tertandingi kuasa-Mu dalam hidup kami. Mukjizat yang baru kami terima sore hari ini Tuhan. Oh, kami pegang kuasa-Mu. Kami terima sore hari ini mukjizat yang baru. Kekuatan yang baru, pengharapan yang baru. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Pujilah Kau Tuhan sampai selama-lamanya. Pujilah Kau Yesus sampai selama-lamanya. Biar semua yang bernafas memuji-Mu, biar semua lutut bertelut menyembah-Mu. Kau Raja kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar tahun ini Tuhan ada terobosan dalam hidup kami. Kami boleh semakin erat dengan Kau. Boleh semakin mengenal Kau, pribadi-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sudah kita pakai berdiri sama-sama Bapak Saudaraku. Terus nikmati hadiratnya sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya. Aku percaya Tuhanku Raja. Kau turun tangan memulihkanku. Amin. Aku percaya Tuhanku Ya dahsyat. dahsyat, Kau turun Dia hebat, Dia tangan luar biasa. memberkatiku. Kami percaya. Aku percaya Amin Tuhan. Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Angkat suaramu lebih lagi buat Tuhan. Aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan Dia memulihkanku. pulihkan kita. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Dia turun tangan. Kau turun tangan memberkatiku. Dia turun tangan. Kau turun tangan memberkatiku. Berikan sorak-sorai dan tepuk tangan bagi Allah kita yang begitu ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Saudara, saya persilakan duduk. Masih dalam hadirat Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Kita mau ngangkat suara kita bersyafaat bersama. Terima kasih Tuhan, kembali kami naikkan syukur kami kepadamu sore hari ini. Sebab Kau begitu baik dalam hidup kami. Biar ini menjadi iman kami sepanjang tahun ini Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan-Mu. Kami mau berjalan bersama dengan Kau Tuhan. Engkau yang ada di dalam hidup kami. Bukan kami yang di depan, bukan kami yang menonjol, bukan kami yang tampil. Tapi Engkau Tuhan, Engkau yang selalu ada di hadapan kami. Berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa Tuhan bersehati untuk bangsa ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami percaya tangan-Mu yang perkasa itu ada di tengah-tengah bangsa kami. Tangan-Mu yang perkasa itu siap memberkati bangsa ini. Bangsa Indonesia Tuhan. Berkati para pemimpin di negeri ini. Dari Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden, para Menteri, Kabinet, bahkan para pemimpin-pemimpin daerah seperti Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Kota, Bupati, Lurah, Camat. Semua Tuhan, bahkan juga RT, RW semua. Kami berdoa buat para pemimpin negeri ini. Berikan Tuhan hati-Mu bagi setiap para pemimpin negeri ini Tuhan. Biar mereka boleh menjalankan tugas-tugas mereka dengan roh yang takut akan Engkau Tuhan. Mereka boleh berjalankan tugas-tugas mereka dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh integritas. Kami berdoa Tuhan pemulihan terjadi ketika para pemimpin kami bersehati. Mereka menjalankan tugas dengan roh yang takut akan Engkau. Mereka menjalankan tugas dengan bersih, dengan benar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berikan hikmat, berikan pengurapan-Mu yang luar biasa. Berikan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang terbaik yang berasal dari-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga di tengah-tengah cuaca yang tidak jelas Tuhan, kadang hujan, kadang panas. Kami berdoa di tengah-tengah iklim, di tengah-tengah Indonesia ini Tuhan yang mungkin sedang kurang baik. Kami berdoa biar Tuhan menjagai setiap umat-Mu,
memberikan setiap kami kekuatan, kesehatan, berikan kami selalu kemampuan untuk kami bisa melalui banyak hal Tuhan ke depan. Dan kami berdoa biar Tuhan curahkan roh-Mu bagi setiap kami, sehingga kami boleh terus berharap dan berserah sama Engkau Tuhan. Kami boleh terus mengangkat suara kami buat Engkau Tuhan, karena Engkaulah sumber pertolongan kami, Engkau sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Kami juga berdoa buat setiap saudara-saudara kami, rekan-rekan kami yang mungkin hari ini masih berduka cita karena bencana alam dan lain sebagainya. Tuhan, hadir di tengah-tengah mereka, berikan kekuatan, berikan penghiburan. Kami tahu Tuhan gak mudah, tapi kami percaya ketika Kau ada di tengah-tengah mereka, ada jalan keluar, ada sukacita, ada penghiburan, kekuatan yang baru. Mari Tuhan berkati terus daerah-daerah yang saat ini mengalami bencana alam. Terus berkati dengan berkat yang melimpah. Kami percaya pemerintah setempat atau bahkan pemerintah pusat boleh cepat tanggap. Mereka boleh cepat menjalankan apa yang harus mereka kerjakan. Dan Tuhan juga buka jalan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan berkat-Mu dicurahkan buat bangsa ini, buat Indonesia. Kami percaya pemulihan terjadi. Terobosan terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kerinduan kami, doa kami. Bahkan Tuhan, kami percaya Kau terus menyertai bangsa ini sepanjang tahun 2026 ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sebentar setiap kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kami berdoa biar Tuhan juga curahkan isi hati-Mu pada hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar apa yang disampaikan itu boleh tertanam menjadi benih dan tertanam dalam hati kami, dalam hidup kami. Dan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terus berkati, terus urapi setiap kami sore hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Saya silakan pada Bapak Gembala. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Shalom. Kita bersyukur oleh anugerah Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk masuk di tahun yang baru ini. Sebab itu saya ucapkan selamat tahun baru 2026. Kita percaya kita sudah menjalani tahun 2025 dengan banyak hal tentunya, banyak masalah, pergumulan hidup, tekanan. Tapi kita percaya kita bisa melewati itu semua dan berada di tahun yang baru, tahun ini 2026. Semua karena kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita sekalian sehingga kita ada sebagaimana sore ini kita bisa beribadah bersama-sama. Dan saudara, tema GBI secara keseluruhan, secara sinode dunia, tahun 2026 mengambil tema The Year of the Revival atau tahun lawatan Allah. Selama 1 tahun ini kita berbicara tentang revival atau lawatan Allah. Terjadi karena ketika lawatan Allah itu dinyatakan maka kita akan melihat, menikmati kasih dan kuasa Tuhan secara sempurna atas hidup kita masing-masing. Saya melihat hari ini, sore ini wajah-wajah yang fresh dari Bapak Ibu Saudara. Selama beberapa hari kita berlibur, ada yang mudik, ada yang keluar kota, ada yang keluar negeri, teman saya bilang sampai keluar angkasa. Mereka berlibur luar biasa keren banget, gitu ya, sampai keluar angkasa itu. Sehingga kelihatan wajah-wajah dari Bapak Ibu sangat segar sekali. Masuki tahun yang baru ini dengan penuh sukacita, antusias, semangat yang menyala-nyala di hadapan Tuhan, itu akan membuat kita semakin dikasihi oleh Bapa. Hari ini minggu pertama di tahun 2026,
satu tema firman yang akan saya sampaikan adalah revival di akhir zaman. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 17 mulai sampai 21, saya akan bacakan buat kita sekalian. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 17 sampai 21. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Luar biasa, saudara-saudara. Jadi revival artinya lawatan Allah. Allah lah yang melakukan itu, bukan perbuatan manusia. Manusia tidak bisa melakukan supaya Allah melawat. Allah menyatakan kuasanya di dalam hidup kita secara pribadi maupun secara keluarga kita. Tetapi ketika Allah melakukan itu, maka itu bisa terjadi. Sehingga lawatan itu nyata, kita bisa rasakan itu. Kita rindu hari ini supaya Allah melawat kita, baik di keluarga kita masing-masing, di tempat pekerjaan di mana kita bekerja, maupun di gereja yang kita bisa melayani Tuhan bersama-sama, maupun di kota di mana kita tinggal, baik di bangsa ini, maupun sekaligus di bangsa-bangsa. Kita merindukan 2026 merupakan lawatan Allah yang dahsyat, sehingga tujuan akhirnya adalah supaya banyak jiwa diselamatkan bagi Tuhan. Itulah tujuan dari revival atau kebangunan rohani yang sedang terjadi hari-hari ini. Saudara-saudara, dampak daripada lawatan Allah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah, yang pertama kita bisa melihat bahwa pertobatan akan terjadi di mana-mana. Jadi setiap hari kita bisa melihat, kita bisa mendengar berita-berita bahwa semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu bukan pekerjaan manusia, itu adalah pekerjaan Allah lewat karya-karya Roh Kudus-Nya dinyatakan. Sehingga dulu mungkin kita berpikiran bahwa si A, si B itu orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, orang-orang yang tidak mungkin percaya kepada Yesus. Tetapi hari ini dibuktikan, mereka adalah orang-orang yang bisa percaya kepada Yesus. Mereka orang-orang yang bisa menerima anugerah keselamatan yang Bapa sediakan secara gratis. Mungkin dulu kita berpikir bahwa ada wilayah-wilayah, ada kota-kota tertentu, desa-desa yang mungkin sulit sekali untuk Injil masuk ke sana. Tetapi kita percaya ketika revival itu terjadi, maka tidak ada kota, tidak ada desa yang tertutup untuk Injil masuk ke sana. Dan hari-hari ini kita bisa lihat, kita bisa mendengar bahwa ada kota-kota, ada desa-desa yang sedang dilawat Tuhan. Mereka begitu banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini bukan pekerjaan manusia, ini adalah pekerjaan karya Roh Kudus yang sedang dinyatakan. Jadi dampak yang pertama terjadinya lawatan Allah adalah kita bisa melihat pertobatan jiwa terjadi di mana-mana. Yang kedua adalah mujizat dinyatakan. Mujizat-mujizat Allah sedang dinyatakan hari-hari ini. Mungkin yang sakit bisa disembuhkan, yang mengalami beban permasalahan Tuhan memberikan jalan keluar. Dulu mungkin 2025 kita bilang, aduh nggak mungkin ini rasa-rasanya penyakit yang sulit disembuhkan. Dokter aja udah angkat tangan, apalagi kita mungkin jemaat Tuhan udah angkat kaki semua menghadapi penyakit yang ada. Tetapi apabila mujizat itu dinyatakan, maka bisa terjadi kesembuhan yang luar biasa. Dulu mungkin ada keluarga-keluarga yang sedang mengalami persoalan-persoalan dalam keluarga mereka, ada
perselisihan, ada perselingkuhan, macam-macam. Saudara. Ketika mujizat itu dinyatakan, maka itu dapat diatasi. Kenapa? Karena mujizat itu dilakukan oleh Allah, bukan bagian yang melakukannya manusia. Karena kita percaya Allah mampu melakukan segala sesuatu, karena Dia tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah, dan tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Bagian hal yang ketiga adalah dampak daripada revival ini, bangkitnya penginjilan di mana-mana. Jadi tema Natal kita tahun ini luar biasa sekali ya, sangat relevan sekali dengan sidang tema sinode ini, bahwa bangkitnya generasi penginjil. Ya. Jadi kita percaya jemaat Tuhan di tempat ini, siapapun juga kita adalah generasi-generasi penginjil di akhir zaman yang Tuhan akan pakai dan persiapkan itu. Supaya apa? Supaya semakin hari sebagaimana hati Bapa, semakin banyak jiwa diselamatkan bagi Tuhan, semakin banyak orang yang mengenal Kristus kasih Allah. Itulah sebabnya kita dipersiapkan di gereja ini untuk menjadi pemberita-pemberita kabar baik kepada semua orang, siapapun juga. Tidak hanya terbatas kepada si A, hanya si A, si B, si C. Tapi setiap orang yang berjumpa dengan kita, khususnya bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan atau belum mengenal Tuhan. Kalau yang sudah mengenal, jangan diinjilin, saudara. Saya pernah ada datang 2 ibu-ibu nginjilin ke saya, ke rumah udah datang. Kita tahulah aliran apa itu seperti itu ya. Saya nginjil, saya bilang, ibu nggak perlu injilin saya, karena saya ini udah percaya Yesus. Yang ibu injilin tuh yang belum percaya tuh, masih banyak yang pakai topi putih, topi hitam, merah, nah di sana tuh injilin. Dia nggak salah sasaran, saudara. Saya tahu dari arahnya kemana. Tapi saya minta satu pertanyaan yang saya lontarkan. Menurut ibu, tolong jawab. Menurut ibu, siapa Roh Kudus itu? Karena aliran-aliran begitu sangat-sangat tidak itu dengan Roh Kudus, gitu ya. Saya tahu aliran itu. Kata dia, Roh Kudus itu menurut saya adalah energi. Waduh, energi lagi, saudara. Energi panas. Energi panas adanya kan di Gunung Merapi ya, energi panas itu. Wah, saya bilang saya udah nggak percaya itu. Aliran udah kemana-mana. Hati-hati. Jadi penginjilan yang dimaksud Allah adalah ketika kita memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan. Karena survei begitu banyak sekali di luar sana. Masih besar persentasenya dibandingkan orang percaya kepada Tuhan hari ini. Orang yang belum percaya masih terlalu banyak. Itu ladang, saudara-saudara, untuk kita memberitakan Injil kepada mereka yang belum percaya. Kalau yang sudah percaya nggak usah diinjili lagi. Apalagi kita tahu itu gereja sebelah jemaatnya, kita datang ke rumahnya kita injili. Ini salah prosedur ini. Nanti akhirnya hamba Tuhan yang ribut. Kenapa? Karena diinjilin dia supaya pindah ke sebelah gitu. Jadi yang menginjil itu yang belum percaya benar-benar. Ada daerah-daerah yang belum ada orang percaya, nah itu ladang, saudara-saudara. Ladang yang subur itu, ya. Sebabnya kita dipersiapkan di gereja ini menjadi seorang penginjil untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang, siapapun juga ya. Sehingga seharusnya waktu kita menginjil, memberitakan Injil, nggak usah mikir yang macam-macam. Apakah dia mau bertobat nanti, apakah dia menolak, saya nggak usah mikirin seperti itu. Yang penting bagian kita lakukan, kita saksikan saja tentang Yesus. Urusan percaya tidak percaya bukan urusan kita. Urusan Roh Kudus yang bekerja. Walaupun kita mungkin sederhana menyampaikan firman, tetapi apabila Roh Kudus bekerja, dia bisa bertobat. Tapi walaupun kita dari A sampai Z, apal firman Tuhan, nggak ada Roh Kudusnya, nggak bisa. Orang nggak bisa bertobat tanpa ditarik oleh Roh Kudus. Jadi bukan kehebatan seseorang waktu orang menginjil dan dia bisa bertobat, bukan kehebatan seseorang, bukan. Tapi karena memang sedang diurapi oleh Roh Kudus yang bekerja. Bagian kita adalah kita lakukan saja apa yang diperintahkan Tuhan untuk menjadi pemberita kabar baik di dalam hidup ini. Dan saudara, revival adalah kerinduan Allah dan juga kebutuhan orang percaya. Revival tidak terjadi karena kemampuan manusia yang mungkin hebat itu kemampuannya. Tetapi karena pekerjaan Allah. Karena pekerjaan Allah, Allah yang melakukan itu. Dan pasti bisa untuk melakukan segala sesuatu.
Itu sebabnya sikap orang percaya terhadap revival atau lawatan Allah ini, apa yang harus kita lakukan sebagai gereja Tuhan di akhir zaman ini? Yang pertama adalah kita harus menjadi umat yang layak atau umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Kasih tahu sebelah saudara, kita harus menjadi umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan hanya sekedar berkenan di hadapan manusia, tetapi lebih daripada itu kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang terpenting. Kita menjaga hidup kita supaya menjadi umat yang layak. Yang kedua adalah sikap kita orang percaya harus memiliki roh yang haus dan lapar akan Tuhan. Jadi waktu kita memiliki roh yang haus dan lapar akan Tuhan, maka kita akan merubah cara kita beribadah kepada Tuhan. Kita akan merubah segala sesuatu yang mungkin selama ini sudah menjadi satu tradisi yang kita lakukan di dalam hidup kita. Di gereja biasa-biasa saja, tidak ada segala sesuatu yang mendorong kita. Ada satu motivasi, ada satu gairah yang menyala-nyala. Roh yang berkobar-kobar harus kita miliki di tahun ini. Kenapa? Karena kita haus dan rindu akan Tuhan. Dimanapun kita berada. Bukan hanya sekedar ketika kita beribadah di tempat ini, kita haus dan lapar akan Tuhan. Tetapi pastikan setiap hari, setiap waktu dalam hidup kita, kita adalah orang-orang yang menjadi haus dan lapar akan Tuhan. Sehingga kita datang ke gereja, ke tempat ini, ada cara yang berbeda, kita memuji Tuhan dengan cara yang berbeda, kita berdoa dengan cara yang berbeda. Karena itulah yang diinginkan Tuhan di dalam hidup setiap kita. Kemudian sikap orang percaya terhadap revival yang sedang terjadi hari-hari ini adalah kita harus meningkatkan mulai sekarang pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Pujian penyembahan harus kita lakukan setiap hari, setiap waktu. Bukan hanya sekedar waktu saat kita berada di gereja ini. Kenapa? Karena sangat terbatas sekali kalau kita memuji menyembah Tuhan hanya di tempat ini saja. Paling 30 menit, 45 menit. Tetapi waktu justru lebih banyak adalah setelah kita keluar dari gereja ini. Kita berada di rumah, kita berada di marketplace, kita berada di komunitas di mana kita berada, di jalan sekalipun. Itu adalah waktu-waktu di mana Tuhan sedang merindukan untuk kita memuji, menyembah kepada Tuhan. Kita percaya semakin banyak pujian penyembahan yang kita lakukan kepada Tuhan, maka kita akan semakin dekat dengan Tuhan, semakin lekat dengan Tuhan. Salah satu bahasa dalam bahasa asli Yunani ditulis kata meno. Meno itu artinya dia lekat sekali, dia melekat, dia menempel dengan Tuhan. Dan itulah kerinduan Tuhan hari-hari ini supaya kita menjadi orang-orang yang meno dengan Allah, semakin lekat dengan Tuhan, tidak terpisahkan apapun yang terjadi dan dialami dalam hidup setiap kita. Nah, saudara, pertanyaan penting bagi kita sekarang adalah apakah yang Allah kerjakan untuk revival bagi umatnya? Siapa umatnya? Saya dan saudara sekalian. Jadi yang Allah lakukan untuk terjadinya sebuah gerakan rohani yang luar biasa, lawatan Allah terjadi ketika yang pertama Tuhan menyatakan nubuatnya. Dalam ayat yang ke-17 berkata begini, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Petrus mengutip nubuat Nabi Yoel untuk menunjukkan bahwa Allah sudah berjanji akan mencurahkan rohnya pada akhir zaman ini. Revival bukan sekedar program manusia, tetapi menjadi inisiatifnya Allah. Dan saudara, hari-hari ini Allah sedang menyingkapkan nubuatan-nubuatan yang pernah Allah lakukan di dalam kehidupan manusia. Nubuatan Tuhan selalu digenapi menurut waktu dan cara Tuhan. Jadi bukan menurut cara, waktu, dan manusia, tapi nubuatan itu selalu digenapi oleh Tuhan menurut cara dan waktunya tersendiri. Sehingga kalau kita membaca dari kitab Perjanjian Lama, dari Kejadian, begitu banyak nubuatan-nubuatan yang Allah telah berikan kepada manusia. Dan nubuatan itu berlaku pada hari ini, pada hari yang lalu, pada hari ini, bahkan hari yang akan datang. Sebuah nubuatan pasti digenapi. Jadi tidak ada nubuatan Allah yang tidak digenapi di dalam kehidupan manusia. Pasti digenapi. Tapi waktunya kapan? Kenubuatan itu sudah berlalu,
Nubuatan itu sedang terjadi hari-hari ini, penggenapan itu, bahkan penggenapannya akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Nubuatan adalah ucapan Allah yang diperkatakan oleh nabi-nabinya atau lewat hamba-hambanya. Jadi itu adalah perkataan-perkataan Allah yang diucapkan lewat hamba-hambanya atau nabi-nabinya. Nubuatan itu masih berlaku sampai hari ini. Allah tidak pernah dia memberikan nubuatan itu sesuai dengan kehendaknya. Jadi saya ingin katakan bahwa setiap kita, orang percaya, ada kemungkinan dipakai Allah untuk menyampaikan nubuatan-nubuatan itu. Kenapa? Karena nubuatan itu adalah haknya Allah, dia melihat kelayakan seseorang untuk menerima nubuat-nubuat yang Allah berikan. Jadi mungkin setiap hari kita bisa mendengar nubuatan-nubuatan itu sebenarnya. Ada waktu-waktu di mana Allah sedang berbicara kepada seseorang untuk menyampaikan nubuatan-nubuatan Allah. Yang menjadi persoalan adalah sekarang karena kita kurang mengerti bahwa itu sebuah nubuat yang sedang Allah lakukan bagi kita dalam hidup ini. Ketika kita mungkin mendengar khotbah seperti ini, ada nubuatan-nubuatan yang Allah sedang sampaikan. Dan itu secara khusus untuk kita secara pribadi, saudara-saudara. Tetapi seringkali memang hal itu tidaklah gampang, saudara. Ketika kita tidak peka terhadap apa yang disampaikan oleh Allah dalam hidup ini. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menyampaikan nubuatnya, khususnya pada akhir zaman ini. Kata mencurahkan dalam bahasa Yunani ditulis kata exeo yang menggambarkan tindakan Allah yang penuh, melimpah dan tidak ditahan-tahan. Roh dicurahkan atas semua orang tanpa batasan usia, gender atau statusnya. Jadi setiap orang percaya bisa menerima urapan Roh Kudus di dalam kehidupannya. Yang penting adalah dia rindu menerima urapan itu. Dia membuka hatinya. Ada banyak orang tidak bisa menerima urapan ini karena bukan Allah pilih kasih. Tetapi memang orang itu tidak membuka hatinya untuk kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupannya. Karena Allah yang sudah berjanji pada akhir zaman ini akan mencurahkan rohnya kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan itu menjadi bagian di dalam hidup kita, saudara-saudara. Kalau kita menerima urapan daripada Roh Kudus dengan pencurahannya yang luar biasa. Revival selalu ditandai dengan pewahyuan firman. Ada nubuatan, ada penglihatan, ada hikmat. Dan dorongan roh yang menuntun umat kembali kepada kehendaknya. Buka hati terhadap firman Tuhan, nyatakan jangan padamkan pekerjaan roh yang sedang bekerja di hari-hari ini. Sebabnya saudara-saudara percaya kepada Tuhan Yesus secara otomatis, kita harus percaya kepada firman. Kenapa? Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Jadi agak aneh kalau orang yang percaya kepada Yesus, dia bilang saya percaya kepada Yesus, tetapi dia tidak percaya kepada firman. Ini ada sesuatu yang salah. Tetapi apabila orang berkata saya percaya kepada Yesus, secara otomatis dia harus percaya kepada setiap firman yang disampaikan oleh Allah lewat kebenaran-kebenaran ini. Jadi yang pertama yang Allah lakukan untuk terjadinya revival adalah Tuhan sedang menyatakan nubuatnya pada hari-hari ini. Ada bagian yang kedua yang Allah lakukan untuk terjadi sebuah lawatan Allah. Yang kedua adalah tanda-tanda zaman disingkapkannya. Dalam ayat 19 sampai 20 berkata, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Tuhan menyebut tanda-tanda di langit dan di bumi. Hal ini menunjukkan pada pekerjaan yang luar biasa secara rohani. Kita percaya Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah pencipta segala sesuatu. Baik yang ada di surga, baik yang ada di bumi. Termasuk kita sekalian, kita ada hari ini karena kita diciptakan oleh Tuhan yang sama. Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya saudara-saudara kita harus bangga. Kita harus bersyukur punya Tuhan yang hidup yang luar biasa. Karena Kristus Yesus itu yang telah memelihara hidup kita dan memberikan anugerah keselamatan yang nyata. Tanda zaman seharusnya mengingatkan kita, selalu bertanya dalam lubuk hati kita masing-masing, siapa Tuhan itu yang sebenarnya? Jadi pada hari-hari inilah Allah sedang menyingkapkan
tanda-tanda zaman itu. Baik yang ada di surga, di langit, baik yang ada di bumi. Sedang terjadi hari-hari ini. Singkapan-singkapan itu, tanda zaman itu. Ada banyak tanda zaman yang sudah berlalu, yang sedang terjadi hari-hari ini, bahkan yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Tuhan sedang menyingkapkan tanda-tanda zaman ini. Seharusnya saudara, ketika tanda zaman itu terjadi, membuat manusia semakin sadar dan bertobat dari kehidupan yang lama. Negara kita sedang mengalami berbagai bencana terjadi hari-hari ini. Itu sesuatu yang sangat menakutkan. Tapi di balik itu sebenarnya, berdasarkan firman Tuhan yang saya sampaikan sore ini, sebenarnya Allah sedang menyingkapkan sesuatu bagi bangsa ini. Supaya apa? Supaya makin banyak manusia yang sadar dan bertobat. Kenapa? Karena inilah waktunya, saudara-saudara. Mungkin manusia sudah meninggalkan cara hidupnya, tidak lagi memiliki kehendak untuk bersekutu dengan Tuhan. Ada banyak manusia hari-hari ini sudah meninggalkan imannya, percaya kepada Yesus. Ada banyak orang-orang percaya hari ini tidak lagi sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan inilah Allah sebenarnya sedang berbicara, menyampaikan sesuatu lewat tanda-tanda zaman ini. Kenapa banyak orang yang gak terlalu respon, terlalu sadar kalau Allah sedang sebenarnya dia berbicara setiap hari, setiap waktu. Dia ingin bicara, menyampaikan sesuatu bagi saya dan saudara, tetapi mungkin keterbatasan waktu kita, mungkin kita kurang peka terhadap suara yang Tuhan sudah bicarakan. Maka Tuhan melakukan hal-hal yang lain dengan tanda-tanda zaman ini. Saya teringat apa yang dilakukan Allah terhadap Sodom dan Gomora. Karena Sodom dan Gomora adalah suatu kota yang sangat menjijikan di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan marah dan membakar Sodom dan Gomora, menghabiskan semua orang yang ada di sana. Kenapa? Karena Sodom dan Gomora adalah kota yang sangat-sangat menjijikan di hadapan Tuhan. Banyak dosa sekali di sana. Ini tanda, saudara. Tanda ini diberikan bagi saya dan saudara, sedang disingkapkan oleh Allah. Seharusnya adalah kita harus menangkap ini, bahwa ini menjadi peringatan bagi kita sekalian, supaya kita berhati-hati di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan berikan pada hari-hari ini. Dan seharusnya bukan menjadi sesuatu yang menakutkan bagi kita. Seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan dengan tanda-tanda ini, yang mungkin dilihat secara kacamata manusia, ini sangat-sangat merugikan manusia, ini sangat melukai manusia. Tetapi di balik yang lain adalah Allah sedang berbicara lewat tanda-tanda zaman ini. Dan saya percaya saudara-saudara, tanda-tanda zaman ini yang Allah sedang bicara bukan berhenti pada hari ini, tetapi hari-hari ke depan akan semakin lebih dahsyat lagi. Dia sedang berbicara, menyampaikan tanda-tanda zaman ini. Kenapa? Karena memang sudah waktunya yang Allah harus lakukan. Revival selalu membawa tanda-tanda pembaruan, pertobatan, pemulihan, kehausan akan firman, doa yang bergairah, dan pelayanan yang dibangkitkan. Ada satu kondisi yang luar biasa kalau terjadi lawatan Allah, saudara-saudara. Orang mencari Allah dengan haus dan lapar. Dia cari kapan ini doa kok, mesbah doa belum dibuka-buka. Wah, tanya gitu. Wah, ini tandanya orang yang haus ini. Gitu ya. Masuk bulan Januari, lama banget nih belum dibuka mesbah keluarga, mesbah doa. Kapan komsel-komsel? Itu menandakan kehausan yang luar biasa. Tapi kalau ada orang nggak nanya-nanya komsel kapan itu, syukur-syukur ditutup lah gitu. Wah, ini mengerikan. Syukur-syukur kalau boleh itu mesbah keluarga udah nggak diadakan lagi dah. Mesbah masing-masing aja sendiri-sendiri. Wah, ini bukan kehausan ini, saudara. Ini kebablasan nanti. Saudara. Jadi orang percaya harus semakin lekat dengan Tuhan hari-hari ini. Sehingga
Kita harus mengasihi Tuhan dengan cara yang berbeda pada tahun ini. Dan kita harus melayani Tuhan dengan cara yang berbeda. Jangan hanya seperti tahun-tahun yang lalu, saudara-saudara. Hal-hal yang buruk, hal-hal yang mengikat hidup kita di masa-masa tahun yang lalu 2005, jangan dibawa lagi 2026. Kita berubah, saudara-saudara. Pada pergantian tahun 31 Desember, saya keluarga kumpul jam 12 sampai jam 1 malam dan doa bersama-sama. Saya minta kepada Tuhan, dia bilang gini, saya ingin 2026, saya ingin mengasihi Tuhan dengan cara yang berbeda. Dan 2026 saya ingin melayani Tuhan dengan cara yang berbeda. Jadi permintaan saya sederhana. Saya nggak minta Tuhan tolong apartemen ya 2026, tolong supaya saya punya usaha yang besar, punya mall, enggak. Sederhana sekali permintaan saya. Saya minta kepada Bapak supaya saya mengasihi Tuhan dengan cara yang berbeda, saya melayani Tuhan dengan cara yang berbeda di tahun 2026 ini. Hal yang terakhir, yang ketiga adalah yang Allah lakukan untuk terjadinya revival. Tuhan memberikan keselamatan dalam ayat 21 berkata, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Puncak revival adalah keselamatan jiwa. Tujuan Allah bukan sekedar pengalaman rohani, tetapi pertobatan dan pemulihan umat manusia. Dan saudara, keselamatan merupakan anugerah bagi setiap orang percaya. Jadi jangan puas dulu saat kita diselamatkan Tuhan. Jangan merasa puas pada keluarga kita diselamatkan Tuhan. Jangan merasa puas hanya keluarga besar kita yang diselamatkan Tuhan. Tetapi kita harus merasa puas bahwa semakin banyak jiwa diselamatkan bagi Tuhan hari-hari ini. Hati Allah adalah tidak ada satupun yang binasa, kata hati kerinduan Allah. Biarlah kerinduan hati Allah menjadi kerinduan hati kita bersama-sama. Bahwa kita merindukan tidak ada orang satupun di dunia ini yang binasa. Tapi semuanya menerima anugerah keselamatan yang Bapa sediakan. Itu menjadi kerinduan kita bersama-sama sebagai orang percaya kepada Tuhan. Darah Allah memakai kita, gerejanya, saya dan saudara untuk memberitakan keselamatan itu. Jadi ini harus kita syukuri, saudara-saudara. Kenapa? Karena kita diberikan kepercayaan oleh Allah untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menyampaikan berita keselamatan kepada semua orang. Sampaikan itu dimanapun kita berada, bahwa keselamatan hanya kepada Yesus Kristus saja bagi mereka yang percaya kepadanya. Revival sejati mengembalikan manusia kepada hubungan yang benar dengan Allah. Jadi mulai hari ini biarlah kita menyerukan nama Tuhan setiap hari, serukan nama Yesus. Dimanapun kita berada, dalam posisi apapun juga, serukan nama Yesus. Katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Tidak ada yang lain, saudara. Jangan diganti-ganti, saudara. Jangan diganti dengan nama artis, dengan nama pesepak bola gitu. Jangan, saudara. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Artinya kita mempertahankan iman kita sampai detik-detik terakhir ketika Tuhan menjemput kita. Itu yang luar biasa. Bukan langkah awal yang menentukan, kata firman, tetapi langkah akhirlah yang menentukan kita. Apakah kita akan selamat atau tidak selamat di dalam hidup ini. Jadi biarlah kiranya kita mempertahankan iman kita sampai kepada detik-detik terakhir di mana Tuhan menjemput kita untuk kembali ke rumah Bapa. Andalkan Dia dalam segala keputusan. Kita andalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita, andalkan kehebatan kita, andalkan kekayaan kita. Sangat-sangat terbatas sekali. Tetapi apabila kita mengandalkan Tuhan, maka kita percaya ada keberhasilan dan keberuntungan yang selalu menyertai hidup kita sekalian sebagaimana janjinya. Dan doakan dan jangkau mereka yang belum mengenal Kristus. Ini adalah tugas kita bersama-sama supaya kita mendoakan mereka dan menjangkau mereka yang belum mengenal Kristus. Kita doakan minimal, saudara. Jadi rubah tahun 2026, jangan berdoanya hanya untuk kita aja sendiri, doanya Tuhan berkati saya, berkati pekerjaan saya, berkati istri saya, berkati anak saya, itu aja. Tapi 2026 berubahlah. Kita berkata Tuhan lawat jamah orang-orang di sekitar yang ada di tempat ini supaya mereka mengenal Tuhan. Dulu saudara-saudara kalau saya kemana-mana, saya naik angkot ya, gitu ya.
Dulu saya masih kerja saya di Serpong, itu 3 kali tuh dari sini, dari rumah Cikupa sampai 3 kali. Itu kesempatan yang terbaik menurut saya. Kenapa? Karena saya bisa berdoa 3 kali dalam satu pergi gitu ya. Karena ya saya termasuk orang yang kaya waktu itu karena ganti-ganti mobil. Jadi 1 hari 6 kali saya ganti mobil. Waktu berangkatnya 3 kali, pulangnya 3 kali juga gitu. Luar biasa gitu ya. Wah, nah itu kesempatan yang luar biasa menurut saya. Kenapa? Waktu saya naik angkot, dan saya mulai berdoa. Saya bilang, doanya sederhana, saya bilang, Bapak, jamaah, sopir, kernet kalau ada kernet, ya, dan penumpang semua yang ada, baik yang sebentar akan naik angkot ini, yang belum percaya kepadamu, lawat dan jamah mereka supaya mereka percaya kepadamu. Itu sudah sederhana ya doanya ya. Saya naik ke angkot, bukan menghayal, bukan apa, bukan ngeliatin, saya doa saudara. Itu kalau dianggap baik silahkan lakukan. Tapi kalau Bapak Ibu anggap itu mah biasa aja, nggak usah dilakukan, nggak apa-apa saudara. Itu yang saya biasakan setiap hari. Jadi 1 hari saya bisa berdoa 6 kali di mobil yang berbeda. Kecuali memang kebetulan mungkin angkotnya sama, mungkin pulang pergi ya, itu juga didoain juga saudara. Kesempatan di mana kita berada, kita bisa mendoakan mereka, menjangkau mereka, supaya mereka diselamatkan oleh Tuhan. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu yang suka yang naik angkot, masih naik angkot, itu kesempatan emas sudah. Kalau naik Grab, doakan yang bawa Grab. Tapi jangan kepalanya digini-gini, dalam nama Yesus, nyungseplah dua-duanya nanti saudara-saudara. Dari belakang kan kita bisa, gitu. Pelan-pelan aja, tempel dalam nama Yesus. Kalau belum percaya, lawat jamah orang ini. Kesempatan emas yang luar biasa. Jangan pernah sia-siakan waktu yang ada di dalam hidup kita. Karena kadang-kadang waktu itu tidak datang yang kedua kali. Sebabnya saya dan saudara, biar kiranya kita merindukan lawatan Allah terjadi dalam hidup kita khususnya di tahun 2026 ini. Kita merindukan revival terjadi sehingga kita bisa melihat kasih dan kuasa Allah akan bekerja secara sempurna. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita akan mempersiapkan hidup kita untuk sebentar kita menerima perjamuan kudus. Siapkan seluruhnya hati pikiran kita, fokuskan kepada pengorbanan Kristus yang sudah dilakukan di atas kayu salib sehingga kita bisa menerima anugerah yang disediakan Bapa. Kita tunduk kepala. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus sempurnakan segala sesuatunya. Setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu menjadi rema di dalam hidup setiap kami, umat-umat-Mu. Sehingga firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah-buah sesuai dengan kehendak Bapa. Tahun ini kami rindu revival terjadi, lawatan Allah dinyatakan dalam hidup kami secara pribadi, keluarga kami, gereja, kota di mana kami tinggal, maupun bangsa dan bangsa-bangsa. Tuhan nyatakan, karena inilah waktunya Tuhan menyatakan itu Bapa. Terima kasih Tuhan kami ada hari ini, karena kasih Allah yang sungguh telah terbukti di dalam hidup kami Bapa. Sebentar kami nikmati perjamuan kudus, biar kiranya Roh Kudus bekerja, mengurapi dan memberkatinya, sehingga ini menjadi berkat yang baru di tahun yang baru. Demi nama Tuhan Yesus. Kasih Allah. Tim perjamuan kudus untuk bisa ke depan. Kasih Allahku sungguh tak terbukti. Terima kasih Tuhan. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allah. Kasih Allahku Terima kasih sungguh tak terbukti. Sungguh anugerah-Mu yang besar bagi kami kembali hari ini. Ketika Dia serahkan dengan Engkau, dengan tubuh dan darah-Mu menjadi perjamuan kudus yang pertama di tahun 2026. Kami percaya ada berkat yang baru
sebetulnya Kau ada dan kuasa ya aku, Tuhan, pemulihan tak Tuhan. ada kasih Kau menyatakan sesuatu seperti yang dahsyat di dalam hidup kami, kasih. supaya kami menjadi orang-orang yang semakin lekat dengan Tuhan, Bersyukur, semakin dekat dengan Tuhan. bersyukur, Maka kami percaya hanya Engkau satu-satunya bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Kasih Bapa, berkati urapi apa-apa yang Ku ada. sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasihku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasihmu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, Kita berdiri bersama-sama. bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bapak Ibu, inilah perjamuan kudus yang pertama di tahun 2026 ini. Terimalah perjamuan kudus sore ini. Bukan menjadi kebiasaan kita untuk setiap awal bulan kita terima ini. Tapi biarlah kita terima perjamuan kudus sore ini. Mengingatkan kita harus semakin setia, semakin percaya, semakin sungguh-sungguh, semakin lekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus telah mengorbankan nyawanya. Bukan karena dosanya, tetapi karena dosa saya dan saudara. Dengarkan firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi di atas kepala. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
sika parabaya sikata parahana mayas inararabaya labaya sakata pahata. Kita angkat cawan tinggi-tinggi di atas kepala kita. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Demikian pula ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidup kami sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidup kami, Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. amin Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat kesempatan sore hari ini Tuhan, kami boleh seperjamuan dengan Kau. Kami boleh kembali memperingati di mana kematian-Mu Tuhan di kayu salib. Tubuh-Mu, darah-Mu yang dicurahkan bagi setiap kami. Mengampuni dosa-dosa kami. Biarlah Tuhan sore hari ini ada lawatan yang hebat. Ada lawatan yang besar, ada pemulihan yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih kami bersyukur dan kami juga berterima kasih buat firman yang boleh ditanam, yang boleh ditabur Tuhan pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan tahun ini setiap kami boleh mengalami revival dalam kehidupan kami Tuhan. Mengalami terobosan-terobosan dalam kehidupan kami bersama dengan-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Gembala kami dan Ibu Tuhan, terus berkati dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan pengurapan dari Roh Allah terus mengalir. Apapun yang dikerjakan, apapun pelayanan-pelayanan yang dikerjakan, biar terus Tuhan pakai dengan luar biasa. Jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan sebentar juga setiap kami umat-Mu akan memberikan persembahan, sekaligus diberikan kesempatan untuk mengabalikan apa yang menjadi milik-Mu Tuhan. Biar Tuhan kuduskan, sucikan tangan-tangan kami. Kami boleh memberi dengan hati yang penuh sukacita, memberi dengan penuh kepercayaan dan pengharapan kepadamu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus ini doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Saya persilakan duduk Bapak Saudaraku. Sekali lagi berapa banyak yang diberkati Tuhan sore hari ini, boleh lambaikan tangan kita. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Kita siapkan persembahan kita dan perpuluhan kita sambil kita angkat pujian ini. Gandum, anggur, minyak dicurahkan bagi umat-Mu di tempat ini Tuhan. Yeay! Sama-sama. Masuk tahun berkenan Tuhan, masuk tanah perjanjian.
gandum anggur minyak, berkatnya berlimpah. Yang sudah memberikan persembahan boleh saya undang bagi berdiri. Masuk tahun perkenan dan Kami imani Tuhan. tahun ini Tuhan. Masuk Yeah. tanah perjanjian. Terima kasih Tuhan. Masuk tahun kelimpahan berkat Bagi yang percaya, yang siap alami sama-sama. Kita akan mengalami mujizatnya. Kita akan mengalami pemulihannya. Kita akan mengalami kelimpahan. Ada gandum anggur minyak. Gandum anggur minyak, gandum anggur minyak, berkatnya berlimpah. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Yes, kami percaya Tuhan. Gandum anggur minyak. Mujizatnya, kita akan mengalami pemulihannya. Kita akan mengalami kelimpahan. Gandum anggur minyak, gandum anggur minyak, berkatnya berlimpah. Berkatnya berlimpah. Berkatnya berlimpah. Haleluya. Haleluya. Saya persilakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Terima kasih buat persembahan yang diberikan Tuhan Yesus memberkati berlipat kali ganda. Mungkin Bapak Gembala mau berdoa untuk persepuluhan. Saya persilakan. Oke, mari kita arahkan tangan kita dua-dua untuk menyerahkan persembahan ini. Uramasika taparabara. Bapak, dengan hati yang sukacita, penuh syukur, kami kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan lewat persembahan persepuluhan ini ke dalam tangan-Mu Bapa, maupun persembahan kolekte. Biarlah persembahan-persembahan ini menjadi persembahan yang menyenangkan hati Bapa di surga, sehingga janji-Mu akan digenapi. Engkau akan membukakan tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu secara berkelimpahan atas setiap kehidupan umat-Mu. Karena kami percaya 1 bulan kami telah melakukan aktivitas, kami bekerja, berbisnis, dan Tuhan yang memberkatinya. Sebabnya biarlah persembahan-persembahan ini dapat dikelola di gereja ini sesuai dengan kehendak-Mu, supaya semakin banyak jiwa diselamatkan bagi Engkau. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup dan berkuasa atas hidup kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Amin, amin. Sebelum kita akhiri ibadah sore hari ini, saya rindu menyapa adakah di antara Bapak Saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah sore hari ini, boleh lambaikan tangannya kalau ada. Oh, ada di belakangnya, kita kasih tepuk tangan. Dan teman-teman di sebelah kanan kiri boleh berikan salam. Selamat datang. Kami ucapkan jikalau belum ada tempat beribadah yang tetap, kami berharap di minggu-minggu yang akan datang boleh bergabung kembali bersama-sama bertumbuh di tempat ini. Kita akan mengakhiri ibadah sore hari ini sambil kita akan pengakuan iman GBI. Saya silakan kepada Bapak Gembala untuk memimpin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengucapkan pengakuan iman GBI, dimulai dari kata aku percaya bahwa. Pengakuan iman GBI. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang esa itu Tritunggal adanya, Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga, adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan Allah. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh,
kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup yang kekal. Amin. Kita angkat satu pujian Tuhan, ku bersyukur. Kau Tuhan yang mengasihiku, Kau jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Di akhir ibadah ini Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih sebab Engkau yang telah hadir dan memimpin ibadah kami. Sehingga kami menerima hal-hal yang baru daripada Bapa di surga. Kami percaya kami masuk di tahun revival. Amin. Tahun di mana Allah melakukan lawatan-lawatan yang khusus. Sehingga kami menikmati ada berkat-berkat yang baru yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami percaya bersama dengan Allah kami mampu untuk menjalani tahun 2026 dengan penuh kemenangan. Karena Engkau Allah yang selalu menyertai hidup kami Bapak. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk semakin hari semakin lebih setia, lebih percaya, lebih sungguh-sungguh kepadamu ya Tuhan. Supaya kami menjadi orang-orang yang bergairah dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, memberkati para pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Berkati mereka, pakai mereka semakin hari semakin dahsyat. Berkati umat-umat-Mu yang telah hadir ya Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas hidup setiap umat-Mu mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, sebentar lagi umat-umat-Mu akan tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah mereka masing-masing. Mari sertai tutup bungkus setiap umat-Mu dengan kuat kuasa-Mu yang kudus. Tibakan di rumah mereka dengan selamat, membawa sukacita, damai sejahtera, dan kemenangan dari Bapa. Saat yang Kau memberkati setiap umat-Mu, haleluya. Saudara, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan yang mengangkat engkau tetap naik bukan turun, menjadikan engkau kepala bukan ekor, sehingga apapun yang dibuatmu berhasil dan beruntung, bahkan dilipat gandakan dalam segala sesuatu. Pulanglah sekarang dan terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima itu semua demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Saya akan menyalami Bapak Ibu. Berikan salam satu sama lain. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.